GPX anti pecah tentunya. Langsung aja diramaikan di kolom komentar karena kita akan langsung saja memasuki ke dalam game keempat antara GPX Ladies melawan Beletron Era. Oke, dan untuk matchup di tengah sebenarnya Funi bakal cepet banget sih untuk clearnya. Ya seperti biasa lah, Lilia clearing minion di awal itu enak banget memang. Sementara kalau kita lihat pertarungan antar tank yang dilakukan di bus sebelah kanannya sudah dimulai juga. Biasalah, kalau Jimin udah ketemu sama Vivian, nih barang ketemu kawan lama, tapi cukup sakit juga nih dari seorang Jinny sendiri. Dan dia udah mulai harus dipukul mundur tentunya. Ele udah mulai datang kembali untuk membantu lagi, udah ada akun juga yang dia keluarkan, tapi kayaknya juga itu datang untuk mulai datang membantu tentunya ke area Little Wanderer, berhasil diamankan oleh Ladies. Nice one shot dari Ele barusan, dia menjauhkan musuh dari rival biar nggak nyampe untuk range threateningnya. Dan ya akhirnya berhasil mendapatkan Little Wonder, cukup baik sepertinya untuk awal. Tapi kalau kita lihat juga di bawah ini menyebabkan Ele jadi sedikit sekarat. Tapi kenapa tadi Atalos Eye di tempat minion dia ya? Mungkin ya biasa licin. Oke. Teori ancaman gak sih? Ya, teori ancaman bisa juga, teori licin bilang ancaman bisa juga. Boleh. Itu mungkin bedaknya belum sempat dipakai. Atau enggak teori dingin? Karena stage dingin. Teori dingin. Boleh banget tentunya, tapi Soul Bloom dari seorang Earl juga cukup sakit tentunya ke atas seorang Jinny. Satu bar hilang, dan kemudian coklat juga sudah dibuka kembali tentunya mereveal positioning dari teman-teman GPX Ladies sendiri. Menurut Flame sendiri, Vivian harus gimana nih kalau dia udah mulai dikejar sama dua orang dari GPX Ladies? Yang penting visualnya kelihatan aja sih. Buat ngedidai rotasi itu paling benar. Paling nggak ketika mau ke bawah ataupun mau ke atas itu kelihatan sama Vivian dan informasi didapatkan. Nggak usah di-kill nggak apa-apa, yang penting site-nya kebuka. Oke, kalau begitu. Tapi GPX Ladies sendiri juga bakal coba mengesan, sudah ada barriers juga yang dibuka, tapi palanya sepertinya akan coba untuk mengganggu, dipukul mundur menggunakan barriers. Sementara itu di atas offlane, Cincau menjadi korban. First blood diamankan oleh seorang Jinny dan Vivian sepertinya bakalan bisa selamat. Masih ada wave yang bisa menggantikan dirinya. Sayang banget, Turtle berhasil diamankan memang oleh teman-teman dari GPX, namun mereka harus kehilangan dua pemainnya di mana Ele dan juga Cincau yang harus tumbang. Iya, lihat juga di area kompleks ini habis di gold shield tarotnya sama Chow dan juga seorang Viva maju mundur cantik. Tapi kalau Ciwin sakit banget dari seorang Jinny, hampir saja karena adanya satu delay yang bagus sekali dari seorang Jinny. Mereka berhasil mendapatkan satu lagi, tapi wow, sudah mulai ada satu usaha untuk mendapatkan ke arah seorang Chow, tapi malah berbuah menjadi double kill untuk seorang Vival. Oh no, cukup berbahaya nampaknya. 0-4 keunggulan ada di tangan Beletron Era. Hanya membutuhkan disiplin dan konsistensi karena untuk late game Beletron juga cukup kuat. Dia punya Yusin, dia punya Parkia. Jadi harusnya untuk mid sampai late game mereka cukup aman. Betul sekali, dan kalau kita lihat juga tentunya Pak Pobak masih berhasil secure oleh seorang Hayabusa. Masih santuy, Vivian kembali lagi ke area dari jungle Beletron Era. Dia nggak mau main lebih sini. Sabar dulu, masih ada Earl juga yang ikut nempelin dia terus-terusan. Bakal coba untuk dibalas lagi. Satu bar HP juga sudah menghilang, tapi sini menjadi incaran dari seorang Skye. Setengah darah, tapi udah ada Chow juga yang menunggu. Ditarik lagi menggunakan Ammo Fan dan masih ada Tigreal Eagle yang ikut melindungi. Tapi pada Red Flag karena seorang Earl sakit banget. Harus memulangkan dia kembali ke dalam base-nya. Funi mundur dengan Black Shoes-nya. Masih ada satu buah Polistan pun ditutup dengan Demonic Force juga. Dua orang kena langsung, sakit banget. Tiga lagi gak sampai ke arah Valanir. Sayang sekali dari seorang Elway. Hampir saja mendapatkan double kill tadi. Untungnya masih bisa selamat juga teman-teman dari Beletron. Namun kali ini hati-hati, langsung ditarik. Sakit banget damage dari Vival. Dan berhasil mendapatkan satu easy kill ke arah Cincau. Happy birthday tadi yang dilakukan. Oke, happy birthday untuk seorang Cincau tentunya. Tapi Funi masih bisa keliling dengan cukup aman, menghindari area dari Federal Strike. Dan juga kalau dilihat di arah top lane, kembali lagi bertemu Ele dengan seorang Valanir. Oke, harus sedikit sabar lagi kali ini, nggak boleh terlalu gede pastinya. Kali ini kita bisa lihat di para bottom lane. Hayabusa mengejar ke arah Ciel benturet kelamaan sepertinya dan berhasil ditumbangkan, namun fight back coba dilakukan. Maju kali ini dari Cincau bersama dengan Terlepas Memo yang berhasil mendapatkan satu kill ke arah Jinny.
menyisakan Vival di arah bottom lane. Sini berhasil di take down. Ini menjadi sedikit malapetaka tentunya untuk teman-teman dari Beletron Eva. Lihat networknya mulai dikecap kembali, tapi Ele-nya lagi dan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang kepala. Ini berat sih untuk Ele karena memang kemanapun Ele pergi langsung ditempelin terus sama Palanir. Yes, betul sekali. Karena dia benar-benar nge-mirror. Balik lagi, ketika Esmeralda ditempelin ke arah seorang Pompis, Pompisnya nggak bisa banyak memaksakan gitu loh untuk menjadi efektif gitu kan. Karena dia nggak bisa melakukan demonic force gitu loh ke arah seorang Palantir kecuali dipaksa. Namun Turtle sudah berhasil diamankan. Kaye kembali mundur lagi dengan menggunakan Quad Shadow-nya. Sementara itu kembali dengan farming pattern-nya. Teman-teman dari Gapex hanya bisa menjaga seorang Kaye supaya dia nggak diganggu lagi nih dari jungle pattern-nya. Cuman ada Chell juga datang, potong dari tengah. Gak apa-apa bos, Ruby memang tebel tapi nggak gitu juga barbarnya gitu kan. Oke, dan kali ini surat dari 7. Oh no, Ele dicoba diincar lagi, kali ini masih bertahan dengan Demonic Force. Juga ada satu one shot juga yang keluar tadi, coba bertahan lagi, masih bisa Demonic Force namun dikeroyok. Flame shot juga dikeluarkan dan Vival yang berhasil mendapatkan kill-nya. Sudah mulai sekarat dari Earl, namun minion tengahnya berhasil di-clear dan masih bisa di-defense. Yes, masih ada satu space created oleh Ele tentunya ketika tadi dia menyibukkan 5 orang. Teman-temannya juga nge-clear dari mid lane-nya dan itu menjadi kesempatan untuk dia bisa terus-menerus mempertahankan porosnya, yaitu mid turret dari Gapex Ladies. Sekali lagi kembali dari Funi ke arah mid lane. Funi ini gampang banget untuk clear minionnya, sementara kita lihat top lane Shell terkena tempat memory dan masih bisa bermain dengan lifesteal dengan sangat baik. Penggunaan Ruby yang sangat maksimal dari Shell. Yes, dia tahu di depan ada minion, dia tahan jalan sampai ke sana dan langsung aja Downward Walking dia gunakan. Pas banget langsung mention Oke, namun kali ini tidak ada Downward Walking, harus dikit hati-hati. Tahun depan memori lagi dan berhasil mendapatkan kill-nya sekarang Shell. Shell harus tumbang namun turret inner turret bahkan di arah bottom lane juga berhasil diamankan. Yes, lihat Gaye kenceng banget langsung pukul cepat banget dan ditumbang dengan satu, tapi mid lane-nya sepertinya agak cukup kesulitan, tapi Funi menjalankan tugasnya dengan baik tentunya karena dia berhasil melakukan clearing minion. Coba untuk di spam lagi tentunya dari dia punya Gloom dan juga boba-boba jahanam tentunya, tapi Palanir juga berada di area mid lane. Kini kembali datang dengan Veteran Strike-nya, coba untuk clear dengan cukup cepat supaya bisa mendapatkan poros kill-nya, tapi keduanya dari mid lane masing-masing tim mempunyai clearing speed yang sangat menakutkan. Yes, betul banget. Dan ya, ini menjadi pertarungan defensif yang kurang worth sebenarnya kalau bisa dibilang untuk Gapex karena dia membawa Hayabusa. Namun ini mau tidak mau harus dilakukan karena ya memang dari Beletron juga dia sekarang posisinya lagi unggul gitu kan, walaupun unggulnya memang tidak terlalu banyak. Oke, dan kalau kita lihat tentunya dari posisi ini masih ada Black Shoes yang bisa dia gunakan untuk kabur, tapi terkena stun. 2 hit dari Veteran Strike dia makan tentunya, tapi dari sampingnya masih ada Kaye yang mau coba untuk berduel ke arah seorang Viva, tapi harus hati-hati. Masih ada Palanir di belakang ikut membantu tim Twin Eagle juga ke arah seorang Palanir, tapi tidak jadi, mundur semua, mundur terus dahulu. Aduh, mekanik kali ini Ele versus Chell, namun Chell ya juga bermain dengan sangat baik. Dia nggak nge-trigger pasifnya, namun tetap harus tumbang karena sudah mulai datang teman-teman dari Gapex kali ini. Di bagian depan terkena Vital Effect dan flickernya mau tidak mau harus digunakan. Oke, mau tidak mau ya, tapi untuk turtle-nya juga bakalan coba untuk diambil, tapi sayang sekali masih harus di-reset berkat adanya presence dari seorang Earl dan juga Funi. Tapi di area mid lane balik lagi Funi akan coba untuk terus menahan supaya mereka punya mid auto turret tidak akan hancur dan menjaga supaya seorang Cini tidak bakal dimakan oleh seorang Kaye, tapi ini malah menjadi celah tentunya. Masih bisa kabur ke belakang, membagi damage dengan seorang rival yang sangat setia kawan, tapi dari sampingnya Palanir cukup berbahaya. Ele bakalan coba untuk datang lagi tentunya. Tahun 4 memori belum bisa menumbangkan seorang Ian. Oke, di momen tadi sebenarnya ada satu inner turret di arah top lane yang berhasil ditumbangkan oleh Cincau yang bagus banget, dan setelah dia dapat turret dia datang langsung ke pertarungan. Dia benar-benar ngasih collab damage nih. Nice play banget sih dari Vladimir Cincau. Oke, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari Funinya sendiri cukup kesakitan terkena Veteran Strike. Lordnya bakal coba untuk inisiasi, tapi top lane-nya sudah berhasil dihancurkan juga dan timing dari teman-teman Gapex. Setelah itu ternyata
Earl berada di tengah formasi. Masih ada Secret Eagle, sayangnya tidak bisa. Funi harus coba untuk membantu teman-temannya. Kaye bakalan coba untuk bagi damage, tapi lihat berhasil di take down. Masih ada satu buah damage Force yang bakal coba untuk ditumbangkan ke arah seorang Paladin. Tapi lihat Feather Airstrike dari sini terus menerus up. Chow-nya coba untuk dikejar, tapi tidak bisa. Ele malah menjadi kill untuk seorang Bival. Oh no, terlalu overcommit, itulah yang terjadi karena memang Demonic Force-nya mungkin udah habis sih tadi dari durasinya. Demonic Force juga memang tidak terlalu lama. Oke, tapi kalau kita lihat juga tentunya di Lord-nya sendiri masih tetap di-tracking dari kedua tim karena mereka belum ada yang lengkap. Oke, untuk Beleton mereka baru saja lengkap karena udah up, tapi dari bottom lane-nya masih harus dibereskan terlebih dahulu karena Big Wave sudah incoming juga nih, dan masih ada yang terus-menerus harus di-flash oleh teman-teman dari GPX Legends maupun dari Beleton Era, yaitu mid lane-nya. Yes, betul. Sudah ada satu motion shocker, sudah terekspos semua posisi dari teman-teman GPX. Kali ini bakal coba untuk clear minion dulu dan coba untuk melakukan gerakan mungkin. Sementara Valanir sibuk untuk melakukan push ke arah top lane untuk minionnya. Dan ini membuat dari GPX harus ada satu player yang naik ke atas. Dan kalau kita lihat juga tentunya udah ada Sraya yang berada di awas Vivian, tapi Viviannya udah mulai sekarang dicicilin sama seorang Cicau. Tapi sini dari samping benar-benar berani banget, dia maksimalin ujung dari efek yang bisa dia manfaatkan dari Feather Airstrike. Oke, dan ini Vivian udah nggak boleh buka terlalu depan, terlalu barbar lagi karena memang damage dari Brodinya ini udah mulai tembus ke arah Vivian. Jadi dia harus lebih perhatiin posisi dia lagi. Sementara kalau kita lihat di sisi lain juga Hayabusa coba untuk mengejar ke arah Valanir, namun kali ini ada Earl sepertinya dengan Circling Eagle. Coba mundur lagi dengan Guiding Wind, masih ada backup juga. Damage dari Cicau yang cukup sakit berhasil memukul mundur teman-teman dari Beletron. Oke, sementara itu ternyata Lord-nya sudah berhasil untuk enhance, tapi dicuekin aja karena masih ada Demonic Force, tapi ditabrak Ele-nya berhasil di take down dari sini. Masih ada satu Cicau menekankan dengan nyawa dari seorang Paladin. Kayu coba untuk masuk lagi, coba untuk berani barbar, langsung aja Shadow Kill karena seorang Cini-nya masih berhasil di take down. Shell-nya di belakang, masih ada Vival, coba duel 2-1, shutdown, double kill dia pegang, tapi sayang sekali Shell-nya berhasil nge-shutdown ke arah seorang Skaye. 2 tukar 3 man fight dari seorang Skaye. Nice play banget barusan dari Sky karena dia tahu dia dengan stack War X dia yang penuh dia bisa mendapatkannya. Namun kali ini kita bisa melihat push turret sepertinya yang bakal coba untuk dilakukan. Namun kalau misalkan kita kembali kalian knockdown, kali ini push turretnya masih bisa ditahan. Betul sekali, Brute Force sudah dipegang tentunya oleh seorang Funi Respect karena teman-teman dari Beletron Era. Tapi kalau kita lihat Shell-nya juga masih ada di area mid lane, dan wow, itu Ele barusan Lightning Punch yang sudah dia pegang, serem sekali loh. Dia nggak nambahin defense item agak sustain, tapi dia ambil damage-nya juga. Oke, berarti dari Ele ini udah boleh diperhatikan ya. Dengan adanya tambahan Lightning Truncheon, pastinya bakal lebih sakit lagi nanti antara dari Demon Force-nya ataupun skill-skill lainnya. Ini bisa nge-trigger Lightning Truncheon dan pastinya sakit banget sih. Betul sekali, dan kita lihat juga tentunya buat teman-teman dari GPX Ladies, mereka masih tetap memegang pressure yang ada. 3 orang berada di area top lane, tapi Chell-nya sudah mulai tertangkap. Ada Demonic Force, ada Secret Eagle, dipaksa untuk mundur, namun masih ada backup juga dari seorang sini, Vivian dan juga Viva. Waduh, 2 lawan 4, gak bakal kuat sih untuk sekarang. Tapi lihat Cicau-nya coba untuk nge-start, sayang sekali harus di-reset kembali karena gak kuat kalau dia sendirian gitu loh. Beda cerita kalau tadi fight-nya memang menang ya. Ya betul, dan oh no, Shadow Kill ternyata di arah top lane masih bisa bertahankah? Tidak, ternyata masih ada Shuriken barusan berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Chell. Namun kali ini Vivian yang coba untuk dipukul mundur dulu bersama dengan Funi dan Earl. Oke, tapi di arah bottom lane lihat Cicau-nya berhasil sneaky mendapatkan ke arah satu hingga ke arah, tapi di arah bottom lane-nya lihat masih ada Vival juga masih bisa selamat tentunya, walaupun Throne of Memory belum sanggup menghabisi nyawa seorang Vival. Yes, Will of Nature barusan di momen yang sangat tepat untuk menghindari Throne of Memory, tapi ini menjadi informasi yang sangat penting pastinya. Betul sekali, tapi lihat Malefic Road sudah diamankan oleh seorang Skaye. Ini berarti dia bakalan mendapatkan physical limitation yang sangat besar ke arah teman-teman dari Beletron Era.
Yes, betul sekali. Dan Lordnya ini mulai diperhatikan terus karena Vivian juga nggak boleh sampai kehilangan informasi di daerah Lord. Sementara kita bisa melihat juga di daerah top lane masih ada split push yang dilakukan. Vivian mulai dikejar kali ini. One step defensif, mau tidak mau harus dilakukan. Namun ada Emo Pendant, langsung Thresos ke depan. Untungnya masih punya flicker dari Earl. Tapi harus hati-hati juga, masih ada Mountain Doctor yang dikeluarkan. Earl-nya sudah harus mundur sedikit, tapi lihat favor yang dia pegang benar-benar nambah darahnya sampai 2 bar. Banyak banget sih. Kayaknya juga masih cukup aman berada di area top lane. Namun kalau udah mulai dikejar sama seorang Viva, digocek. Tahu banget digoceknya. Tapi lihat teman-teman dari GPX, mereka membuat bagus sih. yang sangat bagus sekali karena 2 orang berada di area top lane. Fight-nya 5 bahkan melawan 3. Akan cukup kesulitan. Fokus Lord, Vivian-nya bakal coba ke belakang. Tidak berhasil untuk coba kill. Nice play tentunya. Dan masih ada Malefic Gold yang bakalan solusi. Yang bisa menghantam ke arah seorang Vivian. Oke, dan ini keputusan yang bagus banget sih dari GPX. Dan tadi satu gocekan maut dari Sky berhasil menipu. Karena tadi kita bisa melihat di mana Vival sibuk mencari di mana Hayabusa berada. Tapi tiba-tiba Lordnya di-stuck. Yang nge-DPS tadi juga cukup cepat karena ada Funi dan Cincau langsung datang ke arah Lord dan berhasil mendapatkan Lordnya. Kali ini momentum dipegang oleh teman-teman GPX. Betul sekali, Lordnya bakalan berjalan dari area top lane nih. Berarti GPX Ladies sudah memegang lagi tempo permainannya. Masih ada veteran yang dikeluarkan oleh seorang ini, dibuka untuk masuk, tapi udah ada satu buah teori ancaman dikeluarkan oleh seorang Funi. Coba untuk ditaruh aja dari dia punya mini sebelum, tapi di area top lane tetap aja untuk Chell. Dia bakalan coba untuk menahan dari Lordnya sendiri, tapi ini malah menjadi kesempatan sepertinya untuk tetap menjadi GPX bisa mengembangkan satu orang tentunya. Hati-hati karena Lordnya juga sudah mulai masuk, tapi ditahan, belum nabrak sama sekali. Ele yang nabrak duluan ternyata dengan Demonic Force, namun darahnya udah low banget. Masih bisa Demonic Force, ternyata tidak. Ele harus tumbang, namun kali ini Viva masih bisa bertahan juga dengan Shadow Kill. Masih ada satu Immortal nampaknya dari Sky, masih coba untuk mundur dan Sky malah berhasil ditumbangkan. Double kill Thrill. Viva kali ini megang kendalinya. Oh my god, berkat kehilangan 2 orang Ele yang berniat untuk Demonic Force guna melancarkan jalannya Lord yang berada di area top lane malah menjadi tumbal disusul oleh seorang Kaye. Tapi seenggaknya 3 orang dari GPX Ladies masih hidup, masih ada kesempatan untuk mereka bisa mendefense. Tapi buat Beletron era ini menjadi kesempatan yang tepat sekali karena sakit sekali tentunya blood dari seorang Vival. Harus cabut ke belakang tentunya untuk seorang Funi merelakan outer Arab yang berada di area mid lane. Lim, menurut kamu gimana caranya supaya GPX Ladies bisa memenangkan game ini? Sebenarnya masih bisa, paling nggak tunggu teman hidup dulu, jangan dipaksa maju ke depan karena mereka agak sedikit memaksa untuk ke defense tengah. Cincau kena Emo Pendant langsung di shutdown, ternyata Unstoppable berhasil diamankan. Akhirnya turretnya tetap pecah walaupun di defense mati-matian. Walalah, kalau kalian lihat juga dari Pablo sendiri udah bakalan coba untuk lanjut lagi. Masih berhasil di steal sepertinya oleh seorang Vival. Ini menjadi sedikit kekhawatiran untuk seorang Sky karena dia akan punya buff dalam beberapa menit ke depan. Ciwin harus mundur ke belakang bahkan menggunakan guiding windnya karena dari tadi terus dibombardir oleh Federal Strike seorang sini. Cini bener-bener gak ada pelit-pelitnya loh ngeluarin Federal Strike. Siap up, keluarin dan itu selalu buat bersihin wave yang ada di tengah. Oke, dan kali ini ya, tapi kalau kita lihat dengan Lord yang tadi itu membuahkan hasil yang cukup oke sebetulnya untuk teman-teman dari GPX karena mereka berhasil mendapatkan 3 inhibitor turret. Namun kali ini momentumnya kembali dipegang sama teman-teman dari Beletron, di mana mereka menguasai map controlnya, mereka bisa untuk ke arah depan. Sementara kalau kita lihat posisi dari Earl yang belum ada informasi, sepertinya dia ada di bagian belakang, visionnya ngebuka bagus banget sih, hati-hati. 3 pemain yang siap untuk ngegerebek dari Earl, langsung mundur lagi dengan guiding wind mungkin. Yes, masih bisa selamat. Wah, tapi gila, lihat gak sih tadi Ciwin maju mundur, dia kayak nantangin, kayak mau jadi page karena dia tahu udah kelihatan 3 udah ngasih info teman-teman langsung dia gitu loh. Betul sekali, dan dia punya immortality juga. Dia pede banget sih. Andai dia mati pun dia masih bisa immortal hidup lagi nanti dan teman-temannya dekat. Betul, dan guiding wind itu loh nambahin healnya lagi karena covernya udah up lagi. Ya, betul sekali. Sementara kita lihat kali ini dari kedua tim bermain dengan sangat hati-hati, bermain dengan sangat sabar juga.
Karena misalkan kita lihat dari Beletron, walaupun mereka bisa memegang kendali, tapi mereka nggak mau greedy. Mereka tetap santai, mereka jalanin wave-nya dulu. Vision di arah Lordnya benar-benar nggak dilepas, dan inilah yang dibutuhkan sama Beletron. Betul sekali. Oke, kalau kita melihat juga karena sekarang sudah mulai memasuki menit ke-20, 59.000. Ini hampir full item, paling tinggal kurang item ke-6 aja untuk sekarang. Kalian juga bakalan coba untuk mencari makanan dari teman-teman Beletron Era, bakalan langsung ditumbangkan. Tersisa 4 orang dari Gamex Ladies. Ele dari samping juga masih ada untuk intimidasi ke arah seorang Shell. Masih bakalan coba ada shadow kill ke arah teman-teman dari Beletron Era, tapi nggak apa-apa, Sky masih bisa selamat tentunya di ujung samping, dan bahkan minionnya dari arah bottom lane ikut ngebut. Oh no, Ele, Memory Force-nya udah mau habis harusnya. Mereka tidak bisa untuk ngapa-ngapain lagi, coba di backup mungkin, namun Ele yang terjebak sendiri coba untuk bertahan dengan absorption, tapi masih bisa di take down juga. Emo Bandit yang sangat baik versi dari Shell, masih ada Black Shoes untungnya, masih bisa selamat juga, namun hati-hati di top lane-nya sayang. Ada Sky ternyata yang lagi split push, jangan sampai ke bait. Jangan sampai ke bait, masih ada Paladin yang bakalan pulang, tapi tadi Kombo kakak adik berhasil menyelamatkan teman-teman dari Gamex Ladies. Untungnya tidak jadi to take down juga mereka berdua, dan Lordnya sudah berhasil diamankan oleh Beletron Era. Ini saatnya untuk dapat mereka buff, Sky lihat dapat buff, udah bakal coba untuk ke shadow kill, tapi kalau kena ke arah 3 orang gak akan maksimal tentunya. Pot shadow sudah dikeluarkan untuk kabur, tapi memang bukan dipersiapkan terlebih dahulu. Yes, dan ini harus hati-hati sih, karena memang dari GPX sekarang mereka harus melakukan posisi defensif. Dengan adanya satu Lord yang berhasil diamankan sama Beletron Era, ini harus digunakan semaksimal mungkin, karena ini adalah satu poin yang susah banget untuk didapatkan juga sama Beletron. Ketika Lordnya bisa digunakan secara maksimal, mungkin bisa aja sampai endgame. Ini menjadi poin yang paling penting dan harus diperhatikan sama teman-teman dari Beletron Era. Oke, baik, kalau begitu, tapi kita lihat juga tentunya udah ada usaha trapping dari teman-teman Beletron Era sendiri. 2 orang. Oke, sampingnya masih ada Paladin juga. Bakalan harus mundur, tapi udah gak punya immortal, harus berhati-hati. Masih ada 3 orang juga berada di area mid lane. Coba untuk nge-clear tentunya ke arah satu gerobak yang cukup besar, tapi lihat Diva dari samping berani banget untuk tetap majuin ke arah inner turret-nya. Oke, dan kali ini Lordnya dulu yang coba untuk di-clear, bagian bottom lane-nya diurus sama Sky, namun mid-nya udah nggak bisa di-defense lagi, masih bisa di-clear memang. Dan oke, Peter Ice bisa kita lihat di arah top lane, mereka coba untuk melakukan zoning out aja, fokus ke arah objektif. Kali ini 1 kali hit lagi, dan top lane berhasil dihancurkan. Sementara kali ini momen kritis, crit space ternyata Viva harus tumbang juga. Kali ini fight back coba dilakukan, mengejar karat Shell yang darahnya udah mulai low banget, dan Shell berhasil ditumbangkan. Masih ada Paladin juga coba dikejar bersama dengan Vivian. Ele bersama dengan Earl kali ini, namun tidak ada CC, tidak bisa terlalu greedy, bakal langsung dibalikin mungkin keadaannya sama GPX. Oh my god, coba aja kalau bisa langsung dibalikin. Sayangnya sepertinya ini kemungkinan karena di depan hanya ada Funi dan juga Ciwin, tapi ini menjadi berbahaya. Ciwin, hello, tolong pulang, jangan bat-bat banget, gak baik untuk jantung tentunya, karena sekarang Ele dan juga Funi udah bakalan kembali. Ternyata Cincau dan juga Skye ikut mengurusi wave yang berada di area cycling. Oh, ini bahaya sih, ini bahaya banget. 3 wave masuk, Valanir dipukul mundur, di stun lagi. Kali ini masih punya immortal, memang masuk juga dari Ele. Wacar sekarang belakang dan mencari positioning yang bagus. Ini ditabrak, Valanir harus tumbang, base-nya mulai transport, langsung fokus ke arah